Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi waqtina wa barik lana fi hayyina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi malina barakatan ma'a barakah. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma hdina wa wafiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah taufik dan ridhanya di subuh ini untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin pada Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi, pada bab yang ke-44 tentang memuliakan ulama, para pembesar, orang-orang tua dan orang-orang yang dimuliakan di tengah masyarakat. Dan insyaallah subuh ini kita akan masuk hadis yang keempat di dalam bab ini, dan dia adalah hadis nomor 351 secara keseluruhan. Imam Nawawi meriwayatkan wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammad Sahl ibn Abi Hasmah Al-Ansari qala, dari Abu Yahya atau dalam ada yang mengatakan ini adalah Abu Muhammad, nama beliau Sahl bin Abi Hasmah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, intalaqa Abdullah ibn Sahlin wa Muhayyisah ibn Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idzin sulhun. Berangkatlah dua orang. Yang pertama namanya Abdullah bin Sahal. Yang kedua namanya Muhayyisah bin Mas'ud. Mereka berdua berangkat ke daerah Khaybar. Waktu itu daerah Khaybar sudah ditaklukkan dan berada di dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin. Fatafarraqa, kemudian berpisahlah mereka berdua ketika sampai di daerah Khaybar itu. Fa'ata Muhayyisatu ila Abdullah bin Sahl wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan. Kemudian Muhayyisah mendatangi atau mencari Abdullah bin Sahal. Ya, jadi berdua datang berpisah, lalu kemudian Muhayyisah ini dia carilah kawannya Abdullah bin Sahal. Mungkin bermaksud untuk balik ya ke Madinah. Sama lagi. Tapi wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan, dan dia dapati ya, sahabatnya ini Abdullah bin Sahal ini yatashahhatu fi damihi, sudah dalam keadaan bergetar dalam darahnya,
qatilan, terbunuh. Cari pas ketemu ternyata sahabat ini sudah meninggal, tidak bisa diselamatkan. Pada fanamu, maka beliau kumpulkanlah ya, sahabatnya ini di daerah Khaybar itu. Ya. Tsumma qadimal Madinah. Ya. Kemudian dia pulang, Muhayyisah itu pulang ke Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahlin wa Muhayyisah wa Huwayyisah ibn Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian berangkatlah 3 orang. Abdurrahman bin Sahal. Ya, tadi yang meninggal siapa? Abdullah bin Sahal. Ya. Berarti ini saudaranya Abdurrahman bin Sahal. Sebagai apa namanya? Dalam fikih namanya akilah, keluarga korban. Ya. Berangkatlah Abdurrahman bin Sahal ditemani oleh Muhayyisah dan Huwayyisah yang kedua-duanya adalah ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Ilan Nabi SAW datang mereka bertiga ke Nabi. Abdurrahman bin Sahal, Muhayyisah bin Mas'ud dan Huwayyisah bin Mas'ud datang ke Nabi SAW. Maka kemudian fadhahaba Abdurrahman yatakallam, maka diceritakanlah oleh Abdurrahman apa yang terjadi pada saudaranya Abdullah. Faqala, maka Nabi SAW kemudian berkata, bersabda, kabir kabir. Kata beliau, kabir kabir. Dahulukan yang lebih tua dulu, yang lebih tua. Di antara orang bertiga itu, ya, yang jadi apa? Yang jadi keluarga korban kan Abdurrahman. Ya. Tapi Nabi kemudian melihat Abdurrahman ini kayaknya lebih muda, maka Nabi minta yang lebih tua aja yang bicara. Ya. Lalu kemudian, wahwa ahdatsul qaum. Ya. Nah, sementara Abdurrahman ini termasuk yang anak mudanya di kaum itu. Maka diamlah Abdurrahman karena Nabi menyuruh meminta yang lebih tua umurnya. Fatakallama, maka berbicara Muhayyisah dan Huwayyisah. Sudah masuk. Ceritakan ya, oleh Muhayyisah. Faqala at-tahlifuna wa tastahiquna qatilakum. Apakah kalian ingin mau bersumpah ya, dan kalian berhak atas saudara kalian yang telah terbunuh itu? Lalu wadzakara tamamal hadis, lalu disebutkanlah hadis ini secara sempurna. Artinya di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis ini tidak dituliskan sempurna. Tapi kalau kita rujuk ke rujukan aslinya, yaitu kalau di sini muttafaq alaih, berarti ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, maka ada lagi cerita yang panjang ke bawah. Nah, kalau kami ringkaskan, ceritanya itu adalah sahabat ini kan diminta Nabi tadi mau kalian bersumpah sehingga kalian mendapatkan hak kalian, ya. Lalu sahabat ini bagaimana kami bersumpah? Bersumpahlah 50 kali. Bersumpah berapa? 50 kali bahwa yang kalian sampaikan ini adalah benar. Banyak sekali sumpahnya, 50 kali. Nah, kalau tidak, orang Yahudi itu bersumpah 50 kali. Kalau mereka bersumpah 50 kali, maka tidak ada hak kalian atas darah saudara. Karena mereka mau bersumpah. Berat. Bagaimana pula sumpah orang kafir bisa diterima ya Rasul? Ya begitu. Yang namanya sekali bagaimana pertanyaannya akhirnya yang terjadi adalah memang orang Yahudi itu yang minta sumpah dan kemudian pada akhirnya mereka bersumpah dan kemudian Nabi SAW membayar diatnya, membayar denda dari pembunuhan itu. Jadi memang akhirnya ujungnya adalah sahabat-sahabat ini bersumpah ya, 50 kali, kemudian Nabi membayar denda. Nabi membayarkan denda, ya, denda dari pembunuhan itu. Ya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini eh, apa namanya? Oh, bukan. Karena tidak ada yang mau bersumpah sampai 50 kali dan tidak mau pula orang Yahudi tadi dimintai sumpahnya 50 supaya gugur hari ini. Akhirnya Nabi saya membayarkan dendanya. Nabi saya membayarkan denda dari terbunuhnya salah seorang kaum muslimin di tanah Khaybar itu untuk Abdullah bin Sahal tadi. Nah, selesai kasus dari situ. Nah, hadis ini uh, hadis termasuk hadis yang khusus ini. Hadis yang khusus. Nanti kita akan jelaskan. Maksud hadis khusus, memang hadis ini jarang sekali dibaca, dipelajari. Karena ini dia mengandung satu hukum yang khas, ya, yang khusus, sangat spesifik. Nanti babnya namanya di dalam fikih bab qasamah, tentang bersumpah, di mana sumpah dijadikan sebagai salah satu penguat, ya, apa itu? Penguat bukti, tapi bukti tidak ada, tapi untuk penguat kasus saja, bahwa penguat pernyataan bahwa seseorang ini telah terbunuh. Soalnya nanti kita akan jelaskan. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sedikit kita jelaskan, ya, yang menceritakan hadis ini adalah Sahal bin Abi Hasmah, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau ini tidak banyak para ulama membicarakan tentang beliau selain dari bahwa Sahal bin Abi Hasmah ini adalah seorang sahabat Nabi, termasuk sigar sahabat. Sigar sahabat artinya sahabat yang junior, ya. Karena beliau lahir itu di tahun ketiga setelah hijrah, sehingga ketika Nabi wafat berarti umurnya 7 tahun. 7 tahun. Oke, di masa Nabi hidup ini termasuk anak-anak mungkin seumuran dengan Sayyidina Hasan, ya, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Nah, cuman beliau memiliki beberapa riwayat, ya, hadis, walaupun usianya belia di masa Rasul hidup, tapi ada beberapa hadis yang memang beliau riwayatkan pada generasi berikutnya. Nah, itu saja yang disampaikan, ya, oleh para ulama. Kemudian beliau wafat di masa pemerintahan kekuasaan Muawiyah, sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, di awal-awal kekuasaan Muawiyah. Dan tidak ada lagi catatan yang lain tentang Sahal bin Abi Hasmah. Lalu hadis ini, sebelum kita masuk kepada masalah qasamah tadi, hadis yang bersama kita ini kan kisah. Kisah di dalamnya ada beberapa hal, ya, termasuk fikih qasamah tadi. Jadi sebelum itu mari kita melihat di pangkal hadis, ya. Di pangkal hadis tadi dikatakan bahwa dua orang sahabat, Abdullah bin Sahal dan siapa tadi, Muhayyisah, ini namanya. Beliau ini agak jarang juga kita lihat. Muhayyisah bin Mas'ud. Dua orang sahabat ini datang ke Khaybar, dan Khaybar itu waktu itu sulhun, ya, dalam status perjanjian damai dengan kaum muslimin, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi sedikit kita mempelajari tentang Fathu Khaybar, menaklukkan negeri Khaybar. Kalau kami tidak salah, Khaybar ini ke arah utara lagi dari kota Madinah. Ya. Khaybar ini ditaklukkan oleh kaum muslimin. Terjadilah perang namanya perang Khaybar. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, ya, perang Khaybar yang terkenal itu, sampai hari ini kalimat-kalimat yang muncul di tengah sahabat dan Rasulullah SAW di waktu itu ketika memerangi Khaybar itu sampai hari ini masih berkembang, terutama oleh saudara kita di Palestina, untuk membangkitkan semangat menaklukkan orang-orang Yahudi, ya. Nah, jadi
Khaybar itu model kemenangan yang luar biasa kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi. Nah, perlu kita catat, Khaybar terjadi pada tahun ke-7 setelah hijrah. 3 tahun sebelum Rasulullah. Ya, tahun ke-7. Sebelum tahun ke-7 ini, orang-orang Yahudi di Madinah itu, ya, satu persatu kabilahnya sudah terusir dari Madinah karena pelanggaran mereka terhadap piagam Madinah. Ya, membuat kacauan, membantu kaum musyrikin untuk menyerang Madinah, ya, dan segala macam. Tapi mereka ketika diusir dari Madinah itu mereka berkumpul di Khaybar. Ya, berkumpullah mereka di Khaybar, sehingga Khaybar itu menjadi satu kekuatan besar Yahudi. Ya, ketika orang-orang yang keluar istilahnya ini dapat suaka politik, ya, di daerah Khaybar itu. Nah, dan Khaybar itu luar biasa, ya. Hari itu adalah daerah yang bisa dikatakan full Yahudi. Memang daerah Yahudi sekali. Dengan benteng-bentengnya yang kokoh luar biasa, dengan sistem kota Yahudi, ya. Kabilah Yahudi itu di dalamnya ada semua persediaan makanannya, ya. Kebun-kebun kurma yang luar biasa hasilnya. Yahudi kalau untuk dunia memang serius luar biasa. Dapat hasil juga luar biasa. Ya. Nah, bayangkan saja ketika Khaybar ditaklukkan, ya, apa kata para sahabat? Kami tidak pernah tahu apa itu kenyang kecuali setelah Khaybar. Nah, ya. Kami tidak pernah tahu apa itu kenyang kecuali setelah Khaybar. Artinya harta benda yang banyak itu didapatkan oleh kaum muslimin, dimiliki oleh kaum muslimin ya setelah Khaybar. Sebelum Khaybar, walaupun ada harta rampasan perang segala macam, itu tidak sebanyak itu. Oh iya, daerah yang kaya, terutama hasil kebun, ya, kebun kurma. Ya. Jadi disitu kita belajar bahwa Yahudi kalau soal dunia memang luar biasa. Luar biasa. Madinah yang terkenal sebagai penghasil kurma, ya, itu bisa kalah oleh Khaybar yang wilayahnya, ya, sebenarnya tidak terlalu besar juga. Tapi itulah Yahudi. Ya. Benteng-bentengnya kokoh. Ya, sehingga penaklukan Khaybar ini disebut di dalam Al-Quran sebagai fathul, sebagai fatah, penaklukan yang gilang gemilang. Sama dengan Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami bukakan kepada kalian fatham mubina, satu pembukaan penaklukan yang luar biasa. Nah, itu kan Fathu Makkah. Tapi ada satu fathu lagi di dalam Quran, yaitu Fathu Khaybar. Ya, disebut disarang oleh Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Fath, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khuduna. Fathul Khaybar. Sungguh Allah telah ridha dengan orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Baiatul Ridwan, ya, di Hudaybiyah. Peristiwa sirah sejarah. Ya. Jadi sebelum Fathu Khaybar, sebelum perang Khaybar, terjadi peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah perjanjian damai antara kaum muslimin dengan musyrikin Mekah. Ya, tahun ke-6 Hijriah itu. Tahun ke-6. Ya. Di perjanjian Hudaybiyah nampak secara di atas kertas itu kaum muslimin kalah. Banyak kalahnya di situ, ya. Maksudnya itu banyak mengalahnya. Menangnya cuma satu. Bahwa musyrikin Mekah tidak akan menyerang kaum muslimin Madinah selama berapa? 10 tahun. Perjanjiannya begitu. Ya. Kalau dirusak perjanjian di tengah 10 tahun itu, maka
batal ya. Kalau ada yang menyerang maka batal. Kalau ada kaum muslimin yang diperangi oleh orang Mekah maka batal perjanjian. Nanti itu tuh terjadi itu di sebelum Fatu Makkah. Akhirnya orang musyrikin tidak tahan juga dengan perjanjian 10 tahun itu. Nah, ada juga yang menyerang kaum muslimin, batal perjanjian, ditaklukkan Mekah. Ya, dan penaklukan Mekah di tahun ke-8. Jadi cuma 2 tahun mereka tahan ya, berjanji. Jadi musyrikin Mekah itu sudah berjanji 10 tahun tidak akan menyerang Madinah. Nah, bagi Rasul ini kemenangan nih, positif sekali. Walaupun poin-poin lain itu banyak merugikan, sehingga ada sebagian sahabat yang tidak nyaman dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Ini kayaknya kita kok mengalah betul ya. Menangnya cuma 1, bahwa kita tidak akan diserang selama 10 tahun. Nah, tapi kemudian Nabi meminta baiat lagi, ya, disebut dengan istilah baiatur ridwan. Berbaiat lagi sahabat semua setelah dijelaskan Nabi satu lagi kalimat untuk menerima sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, dan siap untuk mengikuti arahan Nabi selanjutnya. Nah, arahan Nabi selanjutnya, Bapak Ibu, ya, kata Nabi, sekarang dulu kita yang didatangi oleh orang-orang kafir ini, sekarang kita yang akan mendatanginya. Nah, maka mulailah Nabi mengirim surat ke raja-raja di luar Mekah nih, ya, ke raja Mesir, ke raja Persia, ke raja ya, Yaman, ke raja surat untuk mendakwahi mereka masuk Islam. Jadi 10 tahun perjanjian dengan musyrikin Mekah, ada jaminan Madinah damai, tidak diganggu. Maka di situ Nabi melakukan langkah secara dalam bahasa ilmu orang hari ini, langkah-langkah politis ya, pada daerah-daerah lain di luar Mekah. Nah, ya, tapi dakwah diajak, bahasanya keras ya, aslim aslam. Kalau kamu kamu masuk Islam, kamu selamat. Kalau tidak, kami akan perangi. Ya, bahasa keras. Nah, sebahagian ada yang mau berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, artinya tidak masuk Islam memang. Ya, sebahagiannya cuman mau berada di bawah pengaturan kaum muslimin Rasulullah SAW. Sebahagian ada yang marah, ya, seperti Persia itu, ya, merobek dan membunuh utusan Nabi, macam-macam. Tapi yang jelas itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu unik. Jadi batas yang sebelumnya jihad itu sifatnya defensif, maka setelah itu ada sifat jihad yang ofensif. Ya. Jadi orang banyak menggambarkan jihad itu hanya defensif, bertahan saja. Tidak ada masanya jihad itu juga ofensif. Ada masanya. Nah, itu satu bab yang harus dipelajari dengan penuh keimanan, dan dalam fikih itu bagian bab terakhir dari fikih, bukan di awal, tentang jihad ini. Ya, supaya kita tidak salah kaprah tentang jihad. Ya. Tapi jelas kemudian karena dan ini pula kesempatan setelah perjanjian Hudaybiyah Nabi SAW untuk membereskan masalah dengan Yahudi. Akhirnya malah perintah Allah untuk memerangi Khaybar, karena Khaybar ini sudah berkumpul di situ orang-orang Yahudi itu. Nah, nanti Allah katakan setelah baiatur ridwan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang beriman ketika membaiat Rasulullah SAW itu. Fa'anzalas sakinata alaihim. Allah tahu bahwa hati kaum muslimin belum sepenuhnya menerima hasil perjanjian Hudaybiyah. Ya. Tapi Allah menurunkan ketenangan, sakinah ke hati mereka ketika membaiat Nabi SAW. Akhirnya mereka semua mau ikut Rasulullah SAW. Wa asabahum fathan qariba. Nah ini, dan tidak lama setelah itu Allah berikan kebaikan kepada mereka, apa itu fathan qariba, kemenangan yang dekat. Nah, tidak jauh dari Hudaybiyah, kan tahun ke-7 ya? Tahun ke-7 tadi Khaybar itu ya, Allah janjikan apa dalam Al-Quran? Soal fathan qariba, kemenangan yang dekat. Wa maghanima katsirah ya'khuduna, dan mereka dari kemenangan itu akan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat besar, bukan banyak, bukan besar, katsirah,
Kathirah itu luar biasa. Kalau besar itu sifat, tapi kalau kathirah, kalau besar, kabirah, kalau disebut kabirah, besar, berarti itu rata-rata sampelnya bisa jadi bersifat kualitasnya besar. Tapi ini kuantitas. Kathirah disebut banyak, itu kuantitas. Memang banyak rata-rata sampelnya. Jadi setelah perang Khaybar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu sahabat-sahabat itu yang tadinya miskin jadi kaya raya, yang tadinya menerima zakat menjadi muzaki, ya, setelah Khaybar. Bagaimana caranya di Khaybar itu? Luar biasa unik cara Rasulullah SAW. Kata sahabat, tidak pernah Nabi membagi harta rampasan perang seperti Nabi membagi harta rampasan perang di Khaybar. Biasa ya. Kalau membagi harta rampasan perang itu, nih daerah ditaklukkan, ya, harta rampasan perang yang bisa apa ya, yang barang-barang yang bergerak, itu dibagi. 1/5 masuk ke Baitul Mal, ya, 4/5 dibagi ke mujahidin yang ikut berjihad, langsung dibagi. Nah selesai, lalu kemudian tanah-tanah juga begitu. 1/5-nya masuk menjadi hak Baitul Mal. Di dalamnya ada hak Nabi dan keluarga Nabi. 4/5 dibagi langsung. Ini tanah senu, tanah senu, tanah senu. Terserah kalian mau kalian apakan. Ini kebun dibagi-bagi ya, untuk ke mujahidin itu. Terserah mau diapakan. Mau dilanjutkan dia kebun kurma dan silakan. Mau diganti dia menjadi rumah silakan. Ya. Gitu. Tapi di Khaybar tidak. Nabi SAW di Khaybar itu untuk kasus lahan tanah kebun, Nabi tidak membaginya seperti biasa. Tapi perjanjiannya begini. Dan ini menjadi salah satu prinsip cara pengelolaan lahan. Lahan-lahan daerah kafir, ya, namanya kharaj di dalam Islam. Bagaimana itu? Lahan-lahan Yahudi itu, ketika Khaybar sudah ditaklukkan, lahan-lahan orang Yahudi itu kan jadi milik kaum muslimin setelah ditaklukkan. Tidak menjadi milik mereka lagi. Tapi kata Rasul, kalian Yahudi tetap menggarap lahan-lahan ini seperti biasa. Dan kalian tetap akan mendapatkan bagi hasil kepemilikan tanah milik mujahidin tadi, kaum muslimin. Dibagi itu saham, ya. Tapi yang menggarapnya siapa? Oleh Yahudi itu, karena mereka sudah biasa menggarap. Kalian tetap menggarapnya dan kalian mendapat 50% hasil. Banyak. Setengah. Dan 50% hasil lagi adalah untuk yang punya saham. Misalnya Umar bin Khattab dapat saham sekian, tanah kebun dari apa? Dari harta rampasan perang itu diolah oleh orang Yahudi yang tadi punya dia. Nah, bagi setengah. Nanti Nabi menugaskan 2 orang, apa kami namanya, 2 orang sahabat untuk mengecek itu terus secara berkala dan membagikan hasilnya kepada sahabat-sahabat. Sistem biasa. Ya. Sekarang 50-50% karena ini memudahkan Yahudi juga untuk membayar namanya jizyah. Ya, bayar jizyah. Ya, satu semacam tanda petik pajak yang harus mereka bayar sebagai jaminan keamanan mereka, darah mereka, harta mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin, mereka bayar namanya jizyah. Nah, dari yang bukan dari situ, dan jizyah itu tidak banyak, tidak sampai sebesar zakat mal. Nah, zakat mal lebih besar lagi. Ya, zakat mal berapa? 2,5% ya, tidak sampai segitu. Ya, jizyah. Karena nanti orang Yahudi kan suka beralasan, Bapak Ibu. Enggak ada fitir, ada ikor. Enggak. Sekarang enggak ada alasan. Dikasih mereka 50%, wajib mereka membayar jizyah. Langsung potong jizyahnya itu. Keluar hasil, kasih 50%, langsung potong jizyah. Ya, sehingga pasti masuk ke kas kaum muslimin. Ya. Dan mereka senang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kalau mau 50% ya dapat hasil. Ya. Jadi mereka tenang, senang di bawah kekuasaan. Sampai hari ini Bapak Ibu, orang-orang Yahudi di Palestina kan mengatakan apa? Yang lama tinggal di Palestina mengatakan lebih baik kami di bawah kekuasaan kaum muslimin daripada di bawah kekuasaan Israel. Pada sekarang Israel itu lebih baik mereka berada di bawah. Dulu lebih baik sebelum Israel ada, lebih baik keadaan kami daripada setelah Israel ada.
Sepanjang sejarah kaum muslimin tidak ada orang-orang non-muslim bahkan Yahudi yang laknatullah itu yang dizalimi oleh kaum muslimin. Ketika mereka tidak di bawah kekuasaan kaum muslimin, justru mereka akan lebih sengsara. Semua mereka yang berada di situ ya, yang besar di situ ya. Jadi kalau yang di Eropa mah mana tahu mereka tuh. Yang datang mendirikan negara Israel ini kan orang Yahudi Eropa. Macam-macam. Semua datang dari Eropa, Rusia, Austria, datang tuh Yahudi-Yahudi itu dari Argentina, datang tuh di Amerika, datang. Makanya pulang ke tanah suci. Ya. Gitu. Tapi orang Yahudi yang lama menetap di Palestina mengatakan apa? Kami lebih baik di bawah kaum muslimin. Sejarah menunjukkan. Kenapa? Contohnya sejak masa Nabi. Yahudi berada di bawah kaum muslimin sejahtera. Yang harus mereka bayar tidak sebesar yang harus kaum muslimin bayar. Begitulah siasat itu analisa luar biasa nanti oleh banyak pakar ya tentang bagaimana Nabi menyiasati Khaybar. Sehingga Umar bin Khattab, nah ada terkenal tuh hadis wakaf Umar, terkenal sekali. Ya, kalau kita berbicara wakaf, maka dalil wakaf itu di dalam Al-Quran yang langsung itu tidak ada. Dalil wakaf langsung itu ada di dalam hadis, dan hadis yang sering dibawa adalah hadis Umar, wakafnya Umar. Umar datang ke Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak pernah memiliki harta sebanyak yang saya miliki di Khaybar. Nah, itu. Kalau Umar itu udah orang kaya tuh sebelum Khaybar, punya kebun-kebun kurma di Madinah. Ya, yang ketika anaknya kesusahan, dia tinggal katakan ke anaknya, pergi kamu ke kebun sana, ambil. Ya, anaknya itu sudah berkeluarga, masih susah hidupnya, nah, ambil aja dari situ. Itu aja cara Umar menolong anak. Baik kalau untuk mata dia jual, gitu. Sampai kamu oke. Umar itu udah orang kaya sebelum Khaybar. Tapi katanya apa? Di Khaybar lah dia memiliki harta yang luar biasa. Nah ya Rasul, apa perintahmu untukku tentang harta yang istimewa ini? Nah, maka disitulah Nabi mengatakan, kalau kamu mau, kamu tahan pokoknya, hasilnya kamu sedekahkan. Itulah dia wakaf kebun Sayyidina Umar. Nah, maka sejak itu Umar mewakafkan lahan Khaybar itu, semua hak dia di Khaybar ya, beliau wakafkan. Jadi sahabat itu selalu kalau punya harta terbaik mewakafkan. Ya, mana yang paling produktif itu yang diwakafkan. Ya, tidak menunggu amil atau nazir wakaf, pengelola wakaf yang memunculkan wakaf-wakaf, tidak. Apa yang terbaik dari hartanya itu yang diwakafkan. Seperti itu. Ya, itu setelah peristiwa Khaybar. Jadi banyak kebaikan dari penaklukan Khaybar ini. Ya. Nah, sampai tadi siapa tadi yang di dalam hadis tadi? Abdullah bin Sahal dan ya, Muhayhisah bin Mas'ud datang ke Khaybar. Ngapain mereka datang ke Khaybar? Ngambil bagian dari kebun yang menjadi hak mereka, Pak. Nah, itu. Jadi datang ke Khaybar itu bukan pergi jalan-jalan. Tidak situasi, tidak. Pergi ke Khaybar itu dua orang sahabat ini mengambil hak bagian mereka dari tanah Khaybar itu. 50% yang hak mereka. Maka mereka sampai di Khaybar yang mencar karena kebunnya bisa jadi tidak berdekatan. Ya, mencar, ambil hak mereka. Nah, ternyata meninggallah Abdullah bin Sahal di situ. Tanpa diketahui siapa yang membunuhnya. Tapi meninggalnya di mana? Di kawasan Yahudi. Nah, apakah Yahudi yang membunuh? Belum tahu juga, ya kan? Tapi yang jelas matinya di wilayah Yahudi. Gitu. Nah, jadi sama sahabat itu dulu, kalau lagi di Madinah pengen agak enak dikit, pergi ke Khaybar, tak boleh. Minta kurmanya atau minta uangnya. Gitu. Kayak apa ya? Kayak mesin ATM tuh. Khaybar itu, Pak. Ya, kayak mesin ATM. Itu sahabat. Nah, ke Khaybar enggak tuh. Lagi ya, ambil ini. ambil.
Nah itu makanya nanti solusi dari Nabi seperti apa? Itu nanti kita akan bicarakan. Nanti pertemuan berikutnya kita bicara fikihnya nih, fikih namanya qasamah. Tapi begitulah situasi Khaybar setelah Khaybar itu. Ya. Dan kasus ini, Nabi tidak tahu apakah ada kasus yang lain. Tapi dalam hadis ini setahu kami cuma satu-satunya kasus nih yang kaum muslimin terbunuh tanpa diketahui siapa yang membunuhnya di daerah Khaybar. Tapi begitulah Yahudi. Yahudi itulah model itu karena dia belo ada Nabi. Ya. Nah, tetap saja ada macam-macam perangai. Nah, jadi kalau hari ini kita apa namanya? Kalau berbaik-baik dengan Yahudi ya paling itu secara politis saja, secara apa namanya? Bahkan tetap harus disisakan sekian persen untuk tidak percaya kepada Yahudi. Ya. Aneh itu manusia biasanya Bapak Ibu. Manusia itu kalau sudah diberi makan, diberi biasanya lunak hati. Biasanya apa namanya mau jadi baik ya. Harusnya begitu manusia, tapi Yahudi tidak begitu. Sudah sekian diperlakukan baik, tetap saja. Nah, itulah makanya dikatakan dalam Al-Quran, qasat qulubuhum, kesat hatinya. Sedangkan air batu saja itu bisa pecah. Para kakarehnya batu, di titian juga ya, pecahnya. Betapa besar dan berat kerasnya batu, kalau disuruh Allah jatuh dia. Nah, ini hati kalian tidak bisa diapa-apakan. Nggak bisa diolah. Karena manusia itu kaidah sosialnya manusia itu ilmu sosial nih. Kaidahnya apa? Surat Quraisy kata guru kami Ustaz Budi Asari itu kaidah sosial itu manusia itu surat Quraisy. Al ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka ibadahilah, sembahlah, patuhilah Tuhan pemilik rumah ini. Itu Allah. Ya. Yang at'amahum min ju' yang telah mengenyangkan mereka, memberi makan mereka, membebaskan mereka dari rasa lapar dan menjamin keamanan hidup mereka. Jadi apa kata Ustaz Budi Asari? Jadi kalau manusia itu kalau mau memberi terus kepada manusia yang lain, siapa yang memberi? Dua, memberi makan dan memberi jaminan keamanan. Siapa yang bisa menjamin dua ini, makan dan keamanan, maka dia layak disembah. Gitu. Ya, layak disembah. Karena Allah mengatakan itu, sembahlah Allah yang mana? Allah yang menjamin makan dan menjamin keamanan. Manusia gitu. Ya. Negara kita ini tunduk ke asing itu karena apa? Diberi jaminan dua. Itu apa? Makan, keamanan. Ya kan? Dimintalah setelah itu kepatuhan. Ya, harusnya manusia itu standarnya begitu. Kalau dikasih makan, dikasih rasa aman, mesti dia akan menyembah-nyembah orang yang mengasih makan dan rasa aman. Itu kaidah manusia begitu. Allah memakai kaidah itu untuk meminta manusia patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cuma Yahudi tidak laku. Yahudi tidak laku kaidah itu. Yang mereka tetap seperti bagaimana mereka biasanya. Gitu ya. Pagi ini kita belajar tentang Khaybar sedikit. Allah ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini sejarah ya sedikit ya tentang Hudaybiyah, Khaybar. Ya. Khaybar namanya, memang Khaybar enggak? Oh, sebelah utara Madinah. Oh, keluar dari Madinah. Ya kan, yang Yahudi ini gimana? Di Padang ini ada Yahudi? Hah? Nah, yang punya nasab Yahudi di Indonesia ini ada Yahudi? Ada. Cuma mereka masuk Indonesia dengan bagaimana? Dengan menyembunyikan identitas mereka. Ini kota Padang ini dalam sejarah dikatakan salah satu kota dulu di masa Belanda masuk VOC. Itu kota Yahudi terbesar di Indonesia. Padang ini.
Yahudi paling banyak di Indonesia itu dulu di Padang nih. Ada lodge-lodge-nya, ada tempat-tempat ibadahnya dulu di Padang ini. Nah, kita nggak tahu tuh. Mereka masuk ke Padang melalui VOC, menyembunyikan identitas Yahudi mereka, menyebut diri mereka Nasrani. Yahudi begitu. Jadi kalau hari ini kita hebatnya Arab, yang bisa jadi dia keturunan ke sini Arab, asalnya dulu adalah ya Yahudi, disembunyikan identitas Yahudinya. Ya. Nah, jadi Yahudi mana-mana, di mana-mana ada Yahudi. Nah, jadi makanya di dalam Islam itu ada ilmu yang penting tapi hari ini dilupakan orang, namanya ilmu nasab. Ya. Ilmu apa? Ilmu nasab. Makanya orang Arab itu sangat menjaga nasab mereka. Banyak orang Arab, orang Eropa juga sangat menjaga nasab mereka. Anak si anu, anak si anu, anak si anu. Dengan cara apa? Menyebut nama keluarganya di belakang terus ya. Dia bisa dilacak keluarga ini di mana nih dan asal muasalnya nih. Ya kan? Kalau kita ada lagi. Paling kita pakai suku, itu pun nggak semua kita lagi memakai suku di belakangnya. Caniago, Koto, kan ada nama-nama untuk pilihan kan, pakai namanya pakai Koto itu kan, Pasko kan, misalnya Koto kan, ada sukunya Koto tuh, ya, jual gitu ya, pakai nama belakang, kayak aja, tahu asal muasal ya. Tapi kita kan enggak jaga lagi nasab. Nah itu, ya. Jadi Yahudi itu diantara yang bekerja sampai hari ini merusak nasab. Diantara yang bekerja. Dan dalam Quran disebut di surah Al-Baqarah, yusiduna al-hartha wan nasab. Ahlul kitab itu diantara kerjanya adalah merusak harf, perkebunan, ya, wan nasab dan keturunan. Sampai hari ini. Ya. Jadi maka misalnya nih LGBT, mesti belakangnya Yahudi, karena itu merusak keturunan kan, merusak perkara nasab. LGBT mesti belakangnya Yahudi, ya. Apalagi pornografi yang luar biasa. Itu ada kemarin itu ada data situs porno terbesar di dunia hari ini. Ternyata yang punya siapa? Seorang rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu nggak sembarangan itu. Rabi itu berarti ulamanya. Dia bikin itu untuk apa? Merusak orang lain. Masuklah di situ konten-konten terbesar hari ini. Yang punya di belakang itu adalah para dia. Diwawancari, yang mewawancari itu kan muslim, yang mewawancari itu orang Eropa. Orang Eropa yang mewawancari itu aja jijik deh. Mendengar hasil, membaca ulang kembali hasil dari wawancara. Ya, apa yang dikerjakannya dengan pornografi di dunia hari ini. Karena kita sudah mengatakan wajib itu dan hal mereka merusak satu lahan, yang kedua keturunan. Begitu juga dengan makanan. Karena makanan ini sumber makanan, ya, kebun tadi kata sumber makanan. Makanan ini kan asupan tubuh ya. Dia mempengaruhi banyak hal di tubuh, bahkan mempengaruhi gen kita, DNA kita. Ya. Tapi ya, itu perlu dibuktikan kembali. Tapi sudah banyak juga sebenarnya penelitian tentang ayam putih yang banyak dijual. Itu kalau itu terlalu banyak kromosom ininya, yang apa itu yang untuk betina ya? X apa? XC atau XX? XX yang banyak tuh. Sehingga kalau dimakan terus menerus ya, proses sekali itu tidak masalah. Kalau terus menerus tiap hari oleh seorang anak laki-laki, dia akan bersifat secara sikap akan seperti perempuan. Yang siapa yang main pertama-tama? Itu kalau kita ke belakang tuh masih nanti bertemu yang menggagas pertama, yang kesini mau udah macam-macam. Muslimin juga usaha itu kan, dan halal saja sana usaha begitu. Cuma masalahnya kalau dia dimakan tiap
hari. Yuk makan itu, kan ada anak-anak itu yang suka itu. Ya, ayamnya masih ayam kitchen, apa istilahnya? Ayam chicken, ayam chicken. Kalau itu tidak mau makan. Kalau dikasih ke laki-laki, anak laki-laki itu berbahaya. Jadi hari ini pun makan ayam harus pada juga kita tiap-tiap. Tapi kalau di selang-selingnya tidak terlalu pengaruh. Ya, itu makanan lah. Ya, kita lihat minuman yang paling populer, Pepsi, Coca-Cola, pabrik besar itu, cek di belakang, ya udah. Itu membantu pertumbuhan atau merusak pertumbuhan? Oh, bisa. Pak Yufsidu dan harta nasab. Belum lagi hasil kebun, hasil pertanian dengan segala macam teknologi pertanian, ya, yang maksudnya adalah untuk memperbanyak. Karena ini saya selalu bicara soal jumlah, ya, materi, tapi kemudian melalaikan aspek-aspek kualitas. Jadi, akhirnya apa? Turunlah kualitas tanaman, tapi secara jumlah luar biasa. Rasa tetap sama, nikmatnya tetap sama buah-buahan kita hari ini, tapi kemudian secara kualitas dia menurun. Ya kan? Contoh papaya apa yang hasil rekayasa genetik ini, kayak penang itu, ya, inci kan banyak, ditanam bisa ada tumbuh buah-buah ada. Karena kalau mau tumbuh yang bisa berbuah, beli dulu bibit yang khusus. Kalau yang dari kalau papaya kampung, tanam tumbuh berbuah bisa. Berarti sudah ada dibatasi itu kemampuan berkembangnya tanaman itu. Itu sebenarnya penurunan atau peningkatan? Secara tanaman penurunan, secara ekonomi dia bisa meningkat. Secara ekonomi hasil dari bisnis itu bisa meningkat. Jadi Allah SWT spill itu sifat ahlul kitab. Kerja mereka merusak lahan, tanaman, perkebunan dan keturunan. Makanya hari ini kita harus lebih cerdas dalam mengkonsumsi, baik konsumsi fisik kita atau konsumsi psikis kita, ya, mental kita. Jadi udah biasa ya itu, kalau soal rusak mereka jagonya dari dulu. Ya. Makanya kan terlalu percaya dengan janji-janji yang diikuti. Produk yang bagus, misalnya Ya. itu kan bagus. Ya. Ternyata sudah di dalamnya rusak. Iya. Kadang-kadang memang ada sebagian produk yang itu memang bagus kualitasnya. Cuma nanti kan mereka pakai hasilnya untuk kerusakan yang lain. Nah itu kan cara Yahudi begitu, memang dimunculkan produk bagus, ya, tapi kemudian dipakai untuk hasilnya, uangnya itu dipakai untuk kerusakan yang lain. Ya sama lah biasa orang Yahudi ngasih beasiswa di sini, membunuh orang di sini, ya kan? Ya. Siapa namanya? Bill Gates itu, dia gelontorkan dana, Soros, ya, itu juga ngasih gelontor dana ke negara-negara kaum muslimin. Sebagai negara kaum muslimin dibantu tuh. Bantuannya berapa? Dalam angka kita itu besar sekali. Tapi nanti ada lagi jumlah besar yang mereka gelontorkan untuk menghabisi Palestina, membantu orang Hindu di India untuk menghabisi kaum muslimin di India, membantu orang di Rohingya untuk menghabisi kaum muslimin di Rohingya. Di sini mereka bantu, ya. Nah di sini mereka bunuh. Yahudi begitu. Jadi jangan terlalu senang kita dapat bantuan dari Microsoft tuh bantu kaum muslimin, ya bantu. Tapi kita harus tahu di balik sana mereka juga melakukan pembunuhan yang apakah kamuflase atau bagaimana, itu begitulah Yahudi dari dulu. Ya selalu dua kaki, dua kaki. Tidak mau betul-betul berdiri di satu posisi. Jadi kalau orang kan nilainya, ini orang ini jahat loh, karena susah kan nilai. Gigit si aneh lo, hanya jahe, kita jahe, hanya lo lah kita.
Labara banyak orang di sekolahannya. Labara banyak orang di tolongnya. Nah, kayaknya orang tambahkan budi kan di belakang itu. Nah inilah hal-hal yang perlu apa namanya tentang Yahudi. Ini kaidahnya hasilnya ya jangan terlalu tinggi kepercayaan kita kepada Yahudi. Ya Rasulullah SAW juga membuat perjanjian dengan Yahudi, tapi juga dengan apa namanya antisipasi juga. Tidak 100% juga beliau mempercayai Yahudi. Tapi atas nama hubungan kemanusiaan di atas kertas itu dibuat perjanjian. Sebaik-baiknya dibuat perjanjian. Ya, kan? Tapi jangan sepenuhnya hanya mengandalkan perjanjian itu. Ya, kan? Gitu mungkin di pagi ini, ya. Jadi ini itulah apa namanya baiknya kalau kita belajar ayat dan hadis, karena kita bisa menyentuh banyak hal. Jadi kalau kita bahas tematik, ya tema itu saja. Jadi kalau kita bahasnya hadis itu bisa tergantung hadisnya dijelaskan berkaitan dengan apa kita bisa sentuh ke situ. Oh sejarah bisa, oh, masuk ke sirah bisa, oh masuk ke fikih bisa, masuk ke tauhid bisa, masuk ke seperti itu. Karena apa? Karena Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu kan dia bahan baku. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.